Binatang buas dari puncak Sylvian sudah semakin berani melindungi iblis sesat menentang aturan pengadilan langit. Hari ini, aku datang sendiri. Menyerahlah sekarang. Selama berabad-abad, puncak Sylvian telah, hujan atau panas, memberikan energi spiritual kepada pengadilan langit tanpa pernah lalai. Tuanku memegang kekuasaan, namun bertindak tanpa keadilan. Sebaliknya, Tuanku menggunakan eliksir langit untuk memaksa kami. Jadi, beginilah artinya menjadi seorang dewa. Dasar kurang ajar. Hari ini, aku menegakkan keadilan ilahi. Serahkan keras sakti. Eliksir akan terus seperti biasa. Jika kamu bersikeras menghalangiku, maka seluruh puncak Sylvian akan dikubur bersamanya. Hari ini, kami lebih baik mati daripada mundur. Kamu mencari mati. Pengadilan langit telah menindas rakyatku selama 500 tahun. Hari ini kami selesaikan perhitungan. Kalen, jangan. Sera, cepat kumpulkan energi spiritual. Jika kita tidak mengumpulkan cukup energi spiritual hari ini, Elara akan memarahi kita lagi. Hari demi hari, mengumpulkan energi, bulan demi bulan, memberikan upeti. Puncak Sylvian ini hanyalah penjara. Sera, tahukah kau? Energi spiritual yang kita kumpulkan dengan susah payah digunakan untuk menukar dengan eliksir langit dari pengadilan langit untuk menjaga ibu tetap hidup. Tentu saja aku ingat. Tapi tidak ada yang berubah di sini selama 100 tahun. Apa kita akan terperangkap di sini seumur hidup? Esensi abadi ibu mulai memudar. Dia sepenuhnya bergantung pada eliksir pengadilan langit untuk bertahan hidup. Keselamatan ratusan Fey di seluruh puncak Sylvian sepenuhnya bergantung pada ini. Sebagai putri Ibu Surilira, kau tidak mau memikul beban klan. Sebaliknya, kau nekat melarikan diri. Ini sungguh semaunya dan gegabah. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, terjebak di pegunungan ini seumur hidup. Cukup. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kuota yang ditugaskan untukmu hari ini harus diselesaikan sendiri. Pergi ke jurang dalam di gunung belakang dan kumpulkan energi spiritual sekarang. Jika kau tidak selesai sebelum matahari terbenam, kau akan dikurung selama 3 hari. Awas! Si kecil, dari mana kau datang? Kau bukan kerasakti dari puncak Sylvian. Katakan dari mana kau berasal. Sera, diam-diam menyembunyikan binatang aneh, mengabaikan hukum puncak. Tahukah kau pelanggaran apa yang telah kau lakukan? Elara, dia hanya kerasakti kecil yang lewat. Dia bukan binatang buas. Dia tadi hampir jatuh dari tebing. Aku hanya turun tangan untuk menyelamatkannya. Itu tidak melanggar hukum puncak. Aku, Bien, penghalang di sekitar puncak Sylvian, kuat. Kerasakti liar biasa tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Asal-usul kera ini tidak diketahui. Sembunyikan atau rencanakan. Serahkan dia sekarang. Biarkan aku yang menanganinya. Tidak, dia tidak bersalah dan tidak berbahaya. Aku tidak bisa diam saja dan melihatmu membawanya, karena kau tidak mau menyerahkannya dengan sukarela. Jangan salahkan aku jika aku mengesampingkan ikatan saudari kita. Tangkap kera siluman ini. Elara, kumohon, kali ini saja. Puncak Sylvian sudah terisolasi selama bertahun-tahun. Kadang ada pengelana yang lewat. Itu tidak membuat mereka menjadi ancaman. Demi ikatan saudari kita hari ini, aku akan melepaskannya kali ini. Tapi puncak Sylvian bukan tempat bagi orang luar. Suruh dia pergi sekarang juga, sebelum matahari terbenam. Aku tidak ingin melihatnya lagi dimanapun di puncak ini. Terima kasih, Elara. Aku akan membujuknya untuk segera pergi. Kau bisa berwujud manusia? Sebenarnya kau ini apa? Jangan takut, Nona. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku bersyukur kau menyelamatkanku tadi. Namaku Orion. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Aku Sera. Aku dari puncak Sylvian. Kau bukan dari sini. Kenapa kau datang ke sini? Aku datang dari dunia luar. Aku sudah berkelana. Dan tanpa sengaja tersesat ke hutan ini. Aku terperangkap di puncak Sylvian sejak lahir. Aku hanya melihat kabut dan pepohonan di sini. Aku tidak pernah sekalipun melangkah keluar. Di luar, seperti apa? Puncak yang menjulang dan berbahaya, sungai dan laut yang dipenuhi pengelana, dan para pengembara di 3 alam kultivator mistik, roh liar, ksatria pengembara, hidup dengan kehormatan dan balas dendam. Jadi dunia ini luas dan indah. Aku sangat ingin melihatnya. Jika Nona mau, setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, kita bisa bepergian bersama, menjelajahi 3 alam bersama-sama.
Menyelesaikan urusanmu itu tentang puncak Sylvian, kan? Ya, aku datang ke sini untuk mencari artefak kuno. Artefak kuno. Hari mulai gelap. Aku harus kembali. Bersembunyilah di sini untuk sementara. Jangan bergerak. Kau mungkin terlihat oleh binatang patroli. Aku akan menyelinap kembali untuk menemuimu besok. Baiklah, aku akan menunggu di sini untukmu. Esensi abadi ibu semakin memudar setiap hari. Dia semakin lemah. Melihatnya membuat hatiku hancur. Mereka sepertinya menjaganya tetap hidup. Tapi selama bertahun-tahun ini, lukanya tidak sembuh sama sekali. Eliksir langit dari pengadilan langit. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Semua orang di puncak, siang dan malam, mengumpulkan energi spiritual untuk diberikan kepada pengadilan langit. Jika kita memutus pasokan, kita bahkan tidak akan mendapatkan eliksir yang hanya mengobati gejala. Aku khawatir, Ibu. Sarah, kamu tidak sedang keluar mengumpulkan energi spiritual di gunung. Apa yang kamu lakukan di sini di aula utama? Elara, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tadi malam, aku dengar para kakak berbicara, mengatakan bahwa eliksir pengadilan langit telah menjaga ibu tetap hidup selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah membaik, dan eliksir itu hanya mengobati gejala, bukan akar penyebabnya. Jadi, apakah itu benar? Karena kamu sudah mendengar rumor, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ikut aku. Kamu sejak kecil selalu suka bermain, selalu merindukan dunia luar, tidak pernah mau menggali masa lalu klan kita. Hari ini aku akan memberitahumu semuanya. Ibu kita, Lyra, adalah ibu suri berusia 1000 tahun dari puncak Sylvian. Dia terluka parah bertahun-tahun lalu, dan esensi abadinya hampir runtuh. Nyawanya hanya tinggal seutas benang. Saat itu, pengadilan langit mengirim seseorang untuk menawarkan kesepakatan, berjanji bahwa seluruh klan puncak Sylvian akan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi untuk pengadilan langit selama bergenerasi. Dan, sebagai imbalannya, pengadilan langit akan mengirim eliksir secara teratur untuk menjaga ibu tetap hidup. Jadi, kita semua, demi ibu, terjebak di puncak Sylvian ini. Benar, begitu kita berhenti mempersembahkan energi spiritual ke pengadilan langit akan segera memutus pasokan eliksir. Tanpa eliksir yang menopang ibu, esensi abadinya akan hancur dalam sekejap, dan dia akan mati di tempat. Saat itu, bukan hanya ibu akan kehilangan nyawanya, tetapi puncak Sylvian, tanpa ibu surinya, tidak akan memiliki pemimpin, dan pasti akan diintimidasi oleh dunia luar, atau bahkan dihancurkan. Ibu butuh obatnya sekarang. Terima kasih atas semua kerja kerasmu, karena segala sesuatu di puncak Sylvian masih membutuhkan perawatanmu. Ibu? Apakah pengadilan langit benar-benar akan sebaik itu, hingga memberikan eliksir tahun demi tahun untuk menyelamatkan nyawa ibu? Baik, pengadilan langit, sejak awal sudah memperhitungkan kita terlalu takut untuk bertindak. Tahukah kamu bahwa bahan-bahan yang menjaga ibu tetap hidup persis apa yang kita di puncak Sylvian kumpulkan siang dan malam? Energi spiritual yang kita tempuh ribuan mil untuk persembahkan. Apa katamu? Kita mempersembahkan energi spiritual, dan pengadilan langit menggunakannya untuk menyuling eliksir, lalu mengirimnya kembali untuk menjaga ibu tetap hidup. Tepat? Nyawa ibu ada di tangan pengadilan langit, jadi kita tidak berani melawan dan tidak bisa melawan. Serah kamu di sini. Patroli gunung belakangan ini ketat. Aku harus memutar jalan. Kemarin, kau bilang kau datang ke puncak Sylvian untuk artefak kuno itu. Bisakah kau ceritakan padaku? Legenda bilang ada artefak kuno yang tersegel di puncak Sylvian. Temukan itu, dan kau bisa memutus langit. Aku besar di puncak Sylvian. Aku belum pernah dengar artefak tersegel di sini. Artefak kuno, dengan kekuatan sebesar itu, untuk apa kau menginginkannya? 3 alam terkoyak oleh konflik dewa dan fey. Perang di mana-mana. Kau tahu kenapa? Karena pengadilan langit. Pengadilan langit. Ada yang datang. Itu binatang patroli puncak. Berani kau, binatang asing? Memasuki puncak Sylvian tanpa izin, menipu saudari-saudari kami. Apa yang sebenarnya kau cari?
Sarah dan aku menjadi teman, saling memperlakukan dengan tulus. Di mana letak penipuannya? Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak pernah bersekongkol melawan puncak. Aku... Asal-usul tak dikenal, menyelinap, melanggar aturan kami. Siapa bilang kau tidak punya rencana busuk? Jika engkau memimpin musuh ke puncak, seluruh puncak Sylvian, puluhan ribu nyawa akan mati karena dirimu. Sarah, aku akan bertanya sekali lagi. Putuskan hubungan dengannya sekarang. Kembali pada rakyatmu. Dan aku akan melepaskannya. Elara, Orion tidak jahat. Kamu baru mengenalnya beberapa hari. Dan kamu sudah yakin dia tidak jahat. Apa kamu tahu pengadilan langit mengawasi setiap gerakan kita? Putuskan semua hubungan dengan dia sekarang. Kalau tidak, jangan harap ampun. Elara, aku mohon, ampuni Orion. Semuanya, dengarkan perintahku. Tangkap binatang buas asing itu. Hentikan Sarah. Jangan biarkan salah satu dari mereka keluar dari puncak Sylvian. Hari ini, kalian harus tinggal. Kalian semua, binatang buas puncak Sylvian terlalu berani menampung iblis sesat. Kalian menentang aturan pengadilan langit. Hari ini, Divisi Alkimia Pengadilan Langit datang langsung. Tidakkah kalian menyerah? Tuan Malakor, kami memberi hormat. Kami tidak tahu Anda akan datang ke puncak. Kami tidak memberi sambutan yang layak. Kami harap Anda memaafkan kami. Puncak Sylvian telah mengabdi pada Pengadilan Langit selama bergenerasi. Kami selalu mengikuti aturan. Jadi, kenapa ada keributan hari ini? Tuanku, itu adalah adikku yang melanggar hukum puncak. Saat aku mendisiplinkannya, aku tidak sengaja membuat keributan dan mengganggumu, tuanku. Aku rasa tidak sesederhana itu. Aku telah mengabdi di Divisi Alkimia Pengadilan Langit selama berabad-abad dan menemukan banyak harta spiritual. Pria di belakangmu adalah Kera Sakti, langka di seluruh 3 alam, dan bahan alkimia utama. Tuanku, jangan bicara omong kosong. Beraninya kau. Hukum langit tidak akan dilanggar oleh sembarang binatang. Puncak Sylvian diam-diam menyembunyikan makhluk roh. Ini jelas penghasutan, upaya untuk menentang hukum langit. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Jika kau bersikeras melindungi Kera Sakti ini, pasokan Pengadilan Langit untuk Ibu Surilira, eliksir langit yang membuatnya tetap hidup, akan dihentikan untuk selamanya. Kau berani mengancamku dengan nyawa ibuku. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Nyawa ibu bergantung sepenuhnya pada eliksir langit itu. Kita tidak bisa mengambil risiko. Pengadilan langit, teladan 3 alam, tidak membujuk dengan akal, tetapi menggunakan kekuatan ilahi untuk merebut makhluk hidup. Jika berita ini tersebar, bukankah itu akan membuatmu jadi bahan tertawaan? Kau memang tajam mulut. Dia sudah dipesan oleh Divisi Alkimia. Hari ini, aku akan membawamu kembali ke Pengadilan Langit. Siapapun yang menghalangiku adalah musuh seluruh Pengadilan Langit. Tuanku memiliki semua kekuasaan, tapi tuanku tidak melakukan yang benar. Sebaliknya, tuanku menggunakan eliksir langit untuk menindas kami. Kalian tidak pantas menjadi para dewa. Serahkan Kera Sakti, dan eliksir akan terus mengalir. Jika terus melawanku, maka seluruh puncak Sylvian akan mati bersamanya. Tidak perlu. Aku akan pergi bersamamu. Aku yang akan menanggung semuanya sendiri. Jangan libatkan puncak Sylvian dalam urusan ini. Dan jangan libatkan ibunya. Tidak, aku tahu cara kerja Divisi Alkimia. Kamu tidak akan selamat. Jika kamu tinggal di sini selamanya, mengumpulkan energi spiritual, dan tidak pernah mencoba melarikan diri lagi, maka aku akan mengampuni nyawanya. Dan aku akan mengirimkan eliksir tepat waktu untuk menyembuhkan Lyra. Setuju? Sarah, Ini satu-satunya jalan keluar. Jika tuanku menepati janji, jaga Orion tetap aman, dan kirim eliksir tepat waktu, aku akan tinggal di puncak Sylvian seumur hidup, mengumpulkan energi spiritual setiap hari, dan takkan melawan tuanku. Bagus. Ini kesepakatan. Aku selalu menepati janji. Tetaplah di puncak, dan jangan buat masalah lagi. Orion, kamu harus tetap aman. Dewa itu berjanji akan membiarkanmu hidup. Pasti. Apa ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Ini penghalang pengunci gunung milik Pengadilan Langit, yang menutupi seluruh puncak Sylvian.
Mulai sekarang, kita semua tidak akan pernah bisa meninggalkan puncak ini. Pembohong, pembohong. Mereka semua pembohong. Kesepakatan, janji, semua kebohongan sejak awal. Bajingan itu pura-pura menenangkanku, membawa Orion, dan diam-diam memasang penghalang untuk menjebakku di sini. Aku bodoh sekali mempercayai kebohongannya. Pengadilan Langit telah merencanakan sejak awal untuk membuat kita terjebak di sini selamanya. Tuan Malakor tidak pernah berniat menepati perjanjian itu. Sera benar-benar dijebak. Gadis kecil dari puncak Sylvian, berhentilah membuang energimu. Kerasakti itu memiliki esensi spiritual murni yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Sangat cocok untuk eliksir langit tertinggi untuk menyelamatkan Ibu Suri Lyra. Kamu tetap di puncak Sylvian dan kumpulkan energi spiritual, jaga tempatmu, dan berhentilah berkhayal. Pembohong! Kau ingkar janji, pembohong! Kau berjanji tidak akan membunuhnya. Sera, tolong makan sedikit. Kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Tubuhmu akan benar-benar rubuh. Penghalang sudah terpasang. Tidak ada yang bisa diubah sekarang. Kita berdua tahu itu. Pengadilan Langit tidak pernah benar-benar memperlakukan puncak Sylvian dengan baik. Selama berabad-abad, kita tidak pernah punya hak untuk melawan sama sekali. Tuan Malakor kejam. Jangan berpegang pada harapan palsu. Dia bilang Orion akan dijadikan eliksir langit. Akulah yang mengirimnya langsung ke dalam cengkraman divisi alkimia. Ini semua salahku. Kamu belum makan selama 3 hari 3 malam. Jika kamu terus begini, sebelum pengadilan langit bergerak, kamu akan kehabisan tenaga duluan. Dan apakah kamu tahu dari awal bahwa Tuan Malakor akan mengolah makhluk roh menjadi eliksir? Puluhan tahun lalu, Tuan Malakor mengolah seekor rusa roh menjadi eliksir langit. Dia tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kamu sudah tahu sejak awal. Kenapa tidak kau katakan padaku lebih cepat? Aku terus melarangmu meninggalkan gunung. Bukan karena aku keras kepala, berpegang pada hukum puncak yang dingin. Aku tidak pernah membayangkan kau akan bertemu Orion di gunung. Dan aku tidak pernah mengira Tuan Malakor akan turun sendiri. Dia merencanakan setiap langkahnya. Sekarang sudah terlambat untuk membicarakan ini. Akulah yang mendorongnya menuju kehancuran. Pergi ke puncak Sylvian sendiri. Antarkan eliksir langit ini kepada para iblis itu. Lyra belum bisa mati. Saya akan patuhi perintah Anda. Atas perintah Tuan Malakor dari divisi alkimia. Saya membawa eliksir langit yang memperpanjang umur. Eliksir ini penuh dengan energi spiritual. Ini bisa memberi Ibu Suri Lyra beberapa tahun lagi. Kalian akan menghormatinya dengan baik. Kami berterima kasih kepada pengadilan langit atas eliksirnya. Kami akan patuhi perintah Anda. Eliksir ini bisa beri ibu lebih banyak waktu. Sekarang, kita tak punya pilihan lain. Oh, Penghalangnya retak, roh dari dunia lain menerobos masuk. Cepat, Beritahu kedua tuan, penghalang pengunci gunung. belum pernah terusik. Hari ini, tanda-tanda aneh muncul. Ini bisa berarti bencana besar. Sera, tenanglah. Energi spiritual. Kerasakti ini aneh, bukan roh liar biasa. Tujuannya tidak diketahui. Jangan bertindak gegabah. Kau. Benar-benar kau. Roh apa yang berani menerobos masuk ke puncak Sylvian? Elara, dia tidak bermaksud jahat. Sera, apa kau lupa apa yang terjadi 500 tahun lalu? Kau kembali. Kau benar-benar kembali. Kerasakti kembali. Siklus reinkarnasi telah dimulai ulang. Dosa-dosa pengadilan langit. Ibu, bisakah kau merasakannya? 500 tahun lalu, tubuhnya dibakar di tungku alkimia. Esensi spiritualnya tidak padam. Dia terlahir kembali.
Cobaan ini belum berakhir. Pada akhirnya, puncak Sylvian tidak bisa lepas dari keseimbangan hukum semesta. Itu berarti, apa yang disempurnakan Tuan Malakor 500 tahun lalu, hanyalah cangkang fisiknya. Orion yang sebenarnya telah terlahir kembali. 500 tahun! Kukira tak akan pernah ketemu kamu lagi. Akulah yang berbuat salah padamu dulu. Aku mendorongmu ke jurang dengan tanganku sendiri. Di kehidupan ini, aku tak akan pernah membiarkanmu jatuh ke tangan pengadilan langit lagi. Kau tak akan menderita seperti itu lagi. Penghalang pengunci gunung yang memerangkap kita selama 1000 tahun akhirnya hancur. Keras sakti muncul, dan takdir dimulai ulang. Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua untuk satu hal. Setelah 500 tahun, konspirasi langit, pembantaian Tungku, dan pemenjaraan puncak Sylvian. Selama generasi kebenaran penindasan kita sekarang jelas. Sekarang penghalangnya hancur. Kita bukan lagi binatang dalam sangkar pengadilan langit. Elara, pengadilan langit sangat kuat. 500 tahun lalu, kita tidak berdaya melawan mereka. Sekarang Kera Sakti telah kembali. Bisakah dia benar-benar menentang takdir dan mengubah nasib? Jika kita memprovokasi pengadilan langit, dan sekali lagi mendatangkan pasukan langit mereka ke atas kita, rakyat kita mungkin menghadapi pemusnahan total. 500 tahun lalu, kita pasif dan berada di bawah belas kasihan mereka. Itulah sebabnya, ibu berada di ambang kematian. Rakyat kita tidak punya jalan keluar. Sekarang penghalangnya hilang, dunia ini luas, dan kita punya jalan keluar. Dan Kera Sakti memiliki esensi spiritual yang tak tertandingi. Reinkarnasinya bukan kebetulan. Ini satu-satunya kesempatan puncak Sylvian untuk memecah kebuntuan. Ini... Elara, aku punya kabar. Cahaya langit telah muncul di Cakrawala. Sepertinya seorang pejabat langit dengan dekret turun lagi. Dia langsung menuju puncak Sylvian. Tidak ada jalan keluar dari apa yang akan datang. Sebarkan beritanya. Siagakan seluruh suku. Bertahan di puncak. Dan tunggu apa yang terjadi. Kalian face Sylvian yang tidak berarti. Beraninya kalian memecahkan penghalang pengadilan langit dan membiarkan kejahatan asing itu masuk ke gunung. Tahukah kamu bahwa melanggar hukum langit adalah kejahatan berat? Penghalang langit itu telah mengurung rakyatku selama 500 tahun. Itu telah menjebak seluruh suku kita dalam satu tungku. Itu telah menyakiti ibuku dan aku, dan menipu kita semua. Hari ini penghalang runtuh dengan sendirinya. Itu adalah keadilan semesta. Binatang berani, beraninya kau mengucapkan kelancangan seperti itu. Tuan Malakor penuh belas kasihan. Setiap tahun, dia memberi kalian pil untuk mempertahankan hidup kalian. Namun, kalian tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, kalian membencinya. Kalian menyembunyikan anomali. Kalian jelas memiliki keinginan mati. Belas kasihan? Apa yang disebut belas kasihan pengadilan langit tidak lain hanyalah penjarahan egois dan cara yang tidak bermoral. Itu adalah Kera Sakti yang seharusnya dimusnahkan total. Dia telah berinkarnasi. Laporkan ini ke divisi alkimia segera. Laporkan kepada Tuan Malakor. Penderitaan lama telah dimulai lagi. Anomali telah muncul. 500 tahun yang lalu, roh sisa hampir saja lolos. Hari ini, ia kembali melalui reinkarnasi. Sekarang hukum semesta memberi kita kesempatan untuk memburunya. Kera Sakti ini adalah anomali langit dan bumi, bahan alkimia utama. Hari ini, kita menangkapnya lagi, dan memurnikannya sepenuhnya, dan mengakhiri ancaman ini selamanya. Pengadilan langit telah menindas rakyat kita selama 500 tahun. Tapi hari ini, aku di sini. Tak ada yang akan menyentuhnya lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Dan aku telah menyeretmu ke dalam bencana ini lagi. Jika aku dulu tidak menyelamatkanmu, kau tidak akan menanggung penderitaan dalam tungku. Juga tidak akan mengalami ujian reinkarnasi. Di kehidupan ini, giliranku untuk melindungimu. Tidak peduli berapa banyak prajurit langit yang dikirim istana, aku tak akan pernah membiarkanmu berdiri sendiri lagi. Aku tidak akan mundur atau berkompromi lagi. Ayo, kita akan membantu Elara. Kalian Fey rendahan, berani menentang pengadilan langit? Hari ini, aku tidak hanya akan menangkap dan membunuh anomali, tetapi aku juga akan menghancurkan puncak Sylvian hingga rata dengan tanah, dan membalas dendam atas pemberontakan kalian selama 500 tahun. Rakyatku di puncak Sylvian telah bertahan dalam diam selama bergenerasi, tapi itu bukan berarti kita akan membiarkan diri kita dibantai.
Kalian terang-terangan menentang langit. Smully, Kami akan kembali ke pengadilan langit untuk melapor. Dalam 3 hari, Tuan Malakor akan secara pribadi memimpin pasukan langit ke sini dan menghancurkan rakyatmu, Slamunikum, dan memurnikan anomali, dan memusnahkan semua fake. Dalam 3 hari, Tuan Malakor akan datang sendiri. Itulah jalan buntu yang sebenarnya. Kalau begitu, kita bersiap untuk perang. Kali ini, kita menolak untuk dibantai. Mulai saat ini, seluruh puncak dalam status perang. Ahli formasi, kerahkan susunan pertahanan puncak. Kete, ahli sihir, jaga setiap celah puncak. Yang bertubuh kuat, jaga gerbang gunung. Siang malam giliran jaga. Jangan lengah. 3 hari lagi, kita lawan pasukan langit. Siap. Rakyatku, pengadilan langit memperlakukan kita seperti semut. Mereka melihat nyawa tak berdosa sebagai bahan alkimia. Pertempuran hari ini bukan untuk pemberontakan, tapi untuk bertahan hidup. Bukan untuk keadilan, tapi untuk tetap hidup. Jika kita menang dalam pertempuran ini, kita bisa mematahkan rantai kita dan keluar dari puncak Sylvian. Jika kita kalah, kita akan musnah dan tidak ada kelahiran kembali. Aku, Sera, akan hidup dan mati bersama puncak ini. Dulu, bukan pengadilan langit yang menyelamatkanku. Aku disergap pengadilan langit dan terluka parah. Dipaksa menandatangani kontrak untuk memanen esensi spiritual dan meramu eliksir bagi mereka selama generasi, direduksi menjadi alat pengadilan langit. Yang disebut eliksir langit yang memperpanjang hidup, sebenarnya adalah racun yang membuatku tetap hidup. Tahun demi tahun, mereka melahap esensi abadiku, sehingga aku tidak pernah bisa sembuh dan tetap di bawah kendali mereka selamanya. Tuan Malakor terobsesi meramu esensi spiritual. Dia menerobos peringkat dengan melahap kultivasi makhluk khusus. 500 tahun lalu, esensi spiritual Orion tak tertandingi. Dia mendambakannya selama berabad-abad. Dia telah mendambakannya selama berabad-abad. Jadi dia merencanakan serangkaian tipu daya untuk merebut esensi spiritual dan meramu eliksirnya sendiri. Sekarang Orion kembali, terlahir kembali. Tuan Malakor akan melakukan apapun untuk meramunya lagi, untuk menerobos ke peringkat abadi yang lebih tinggi. Jadi itu semua adalah rencana yang disengaja. Tidak ada yang pernah terjadi secara kebetulan. Sera, esensi spiritual Orion terikat dengan milikmu. Kalian berdua adalah satu-satunya yang bisa mematahkan teknik alkimia langit dan menyelesaikan dilema milenium ini. Pertempuran ini mematikan, tapi kalian berdua adalah satu-satunya harapan bagi puncak Sylvian. Ibu, aku mengerti. Aku akan melindungi Kaelen dan menjaga rakyat kita tetap hidup. Hai, Fei Sylvian, kalian menolak bertobat, mengkhianati langit, menentang hukum semesta. Hari ini aku sendiri memimpin pasukan langit untuk menghancurkan para pemberontak dan menyempurnakan anomali. Ratakan gunung ini hingga rata. Perbudakan 1000 tahun berakhir hari ini. Puncak Sylvianku tidak akan menjadi boneka pengadilan langit atau korban alkimia. Kami akan bertarung sampai mati. Untuk melindungi tanah kami. 500 tahun yang lalu, aku menyempurnakan keras sakti dan memenjarakan seluruh klan. Hari ini, aku akan menjadikan setiap dari kalian abu. 500 tahun yang lalu, aku berkompromi untuk rakyatku. 500 tahun kemudian, aku tidak akan menyerah. Kamu menginginkan esensi spiritualnya, maka kamu harus melewati mayatku. Bodoh keras kepala. Semua pasukan, serang. Bunuh para Fey. Tangkap keras sakti hidup-hidup. Esensi spiritual simbiotik. Jadi inilah jalan simbiosis kuno. Pantas saja, esensi spiritual Kera ini tiada tara. Itu terikat dengan kehidupan wanita Fey itu. Bagus-bagus. Keserakahanmu akan kekuasaan telah menyakiti orang lain dan menyebabkan pembantaian tak berujung. Hari ini adalah hari pembalasanmu. Tuan Malakor kembali dengan kekalahan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia melarikan diri ke pengadilan langit. Dia pasti akan mengumpulkan pasukannya dan memasang jebakan mematikan. Menunggu kita masuk ke dalam perangkap. 9 gerbang pengadilan langit. Kawasan terlarang di mana-mana.
Jenderal langit yang tak terhitung. Ini bukan pertempuran kecil di puncak Sylvian. 500 tahun yang lalu, dengan tipu daya dan muslihat dan dengan kekuasaannya yang besar, dia memisahkan kita. Dia menjerumuskanku ke dalam reinkarnasi penghancur jiwa dan meninggalkanmu di penjara di puncak untuk penebusan. Semua dendam kehidupan ini, aku akan menyelesaikannya sendiri di pengadilan langit. Pengadilan langit, 9 lapis. Belum pernah ada yang berani menyerbunya sendirian. Tuan Malakor telah memimpin divisi alkimia selama berabad-abad. Dia licik dan kejam. Dia menyembunyikan banyak formasi kematian beracun. Jika kau pergi sendirian, itu terlalu berbahaya. Jika aku tidak pergi, takdir ini tidak akan pernah selesai. Dia menginginkan esensi spiritualku dan takut pada kekuatanmu. Selama kita tinggal di puncak Sylvian, dia akan terus mengawasi kita dan mendekat langkah demi langkah. Suatu hari, dia akan menyerbu puncak ini lagi dan membantai rakyat kita. Daripada menunggu dan mati, aku lebih baik menyerbu pengadilan langit dan menghancurkan konspirasi milenium ini. Aku akan tinggal di puncak Sylvian, melindungi ibu dan klan, dan memperkuat formasi pertahanan puncak. Kita tidak akan memberi kesempatan pada pengadilan langit. Kau menghadapi pengadilan langit sendirian. Hati-hati. Jika ada yang salah, segera mundur. Jangan bertempur jika pasti kalah. Tunggu aku. Kali ini, aku akan membawamu melewati puncak Sylvian dan menunjukkan kepadamu seluruh wilayah 3 alam. Siapa di sana? Beraninya kau memasuki tanah terlarang pengadilan langit. Tuan Malakor dari divisi alkimia telah memfitnah para pejabat setia serta memenjarakan dan membunuh orang tak berdosa. Hari ini, aku, Kaelen, menyerbu pengadilan langit demi keadilan. Keras sombong. 500 tahun lalu, kau nyaris lolos melalui reinkarnasi. Sekarang kau mencari kematian, berani menyerbu langit dan menantang kami. Prajurit langit, dengarkan perintahku. Bentuk barisan dan tebas dia. Siapapun yang menghalangiku, mati. Siapapun yang melanggar wilayah pengadilan langit akan mati tanpa ampun. Kera tak berguna. Kau berani menentang langit dan menyerbu pengadilan langit. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu bahwa keperkasaan pengadilan langit tak boleh dinodai. Keperkasaan langit. Kera terkutuk. Sera ada di tanganku. Kau punya jabatan di pengadilan langit. Namun kau bertindak begitu hina. Hina, kalau bukan karena intrikmu yang terkutuk, Kera Sakti tak akan pernah menyerah. Lepaskan dia. Kera kecil, kau punya nyali. Sendirian menembus pertahanan pengadilan langit. Kau memang punya kemampuan. 500 tahun lalu, aku gagal menghancurkan esensi spiritualmu sepenuhnya. Sebaliknya, kau terlahir kembali melalui reinkarnasi. Dan kau kembali lebih kuat. 500 tahun lalu, kau menipu Sera, memurnikan tubuhku, dan menyusun rencanamu. Hari ini, kau akan bayar kejahatanmu dengan darah. Dengan satu pikiran, aku bisa mengubahnya menjadi abu. Jiwanya pun hancur. Jika kau serahkan esensi spiritual kacaumu dengan sukarela, aku akan biarkan dia hidup. Dan biarkan kalian berdua pergi. Jangan percaya padanya. Konspirasi pengadilan langit jauh lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Dia tidak pernah menginginkan artefak itu. Dia ingin menggunakan esensimu untuk mengamankan kekuasaannya, untuk menguasai 3 alam. Saat kau menyerah, bukan hanya nyawa kita yang terancam, tapi semua makhluk di 3 alam akan menjadi pion pengadilan langit. Baik, karena kau begitu cerdik, aku akan berterus terang padamu. Artefak kuno yang disebut-sebut itu hanya mitos. Itu adalah kebohongan yang dibuat pengadilan langit selama ini. Aku tidak pernah menginginkan artefak mati. Aku akan gunakan mitos itu untuk membentuk opini publik 3 alam dan mengendalikan dewa dan fey. Aku akan membuat eliksir dari esensi spiritual untuk memperkuat hegemoni milenium pengadilan langit dan menjadikan semua makhluk selamanya fasal pengadilan langit. 500 tahun lalu, kau memurnikan tubuhku. Menipu Sera,
dan memenjarakan seluruh puncak Sylvian. Dan hari ini, kau memutar-mutar kebohongan tentang artefak dewa lagi. Berkomplot melawan tiga alam. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Di tiga alam, tidak pernah ada keadilan. Yang kuat bertahan hidup adalah hukum besi semesta. Perang kuno berkecamuk tanpa henti. Dan semua makhluk hidup dalam kekacauan. Pengadilan langit kemudian mendirikan alamnya, bukan untuk menyelamatkan dunia atau merawat rakyatnya, tetapi hanya untuk mengendalikan semua makhluk hidup dan menyeimbangkan segala hal. Kebohongan pengadilan langit untuk menenangkan orang-orang bodoh. Baik perang dunia fana maupun konflik antara dewa dan fey tak akan berakhir. Dimanapun ada makhluk hidup, ada hasrat dan konflik. Pengadilan langit kami memanen energi spiritual tiga alam setiap tahun, memurnikannya menjadi esensi spiritual unik dan meramu eliksir langit yang memperpanjang hidup. Tampaknya untuk menjaga keseimbangan di antara semua makhluk, menjaga fey, manusia fana, dan dewa liar selamanya tunduk pada pengadilan langit tidak akan pernah bangkit lagi. Esensi spiritual simbiosis yang kacau di dalam dirimu adalah bahan alkimia paling murni dan paling kuat di tiga alam. 500 tahun lalu, aku gagal memurnikanmu sepenuhnya dan aku menyesalinya seumur hidupku. Selama aku mengambil esensi simbiosis yang kau bagi dengan Sera dan memurnikannya menjadi eliksir langit, aku akan menembus akar abadiku, menghancurkan belenggu serangan balik dan naik ke puncak tiga alam. Sebagai yang mulia abadi, aku akan memerintahkan takdir dan kehidupan semua makhluk hidup. Jadi, 500 tahun lalu, pertemuan, pengorbanan, pemenjaraan dari awal hingga akhir. Itu semua adalah skema yang kau rencanakan. Fey lahir rendah, ditakdirkan untuk melayani pengadilan langit dan membuka jalannya. Tanpa keseimbangan dan kendali pengadilan langit, tiga alam sudah lama jatuh ke dalam perang dan kehancuran, dan semua kehidupan akan hancur. Rakyatku telah bekerja keras selama bergenerasi, mengumpulkan energi spiritual siang dan malam, menghabiskan seluruh kultivasi mereka. Sebagai imbalannya, ibuku terbaring di ranjang, dan seluruh klan kami dipenjara selama bergenerasi. Inilah yang disebut keadilan semesta darimu. Kehidupan semut tidak layak disebut. Hari ini, semuanya selesai. Kalian berdua ditakdirkan menjadi batu loncatan untuk kenaikanku menjadi yang mulia abadi. Semua prajurit langit, dengarkan perintahku. Bentuk jaring langit dan bumi, kepung dan bunuh siluman monyet pemberontak ini. Karena hukum semesta tidak adil, dan pengadilan langit tidak benar. Maka aku akan bangkit melawan 9 langit dan menghancurkan langit palsu. Hari ini aku akan merobohkan divisi alkimia dan menebasmu, pejabat langit palsu. Jadi apa pedulinya kau punya esensi spiritual kacau? Hari ini kau terjebak di formasi jaring langit. Kekuatan spiritualmu habis. Kau akan mati, raga dan jiwa. Pada akhirnya, takdirmu untuk dilebur. Kylen, lari! Jangan pedulikan aku. Kau harus bertahan hidup. Jangan ulangi kesalahan 500 tahun lalu. Di belakangmu, di belakangmu. Kylen, Kau dosa karma reinkarnasi. Hari ini aku akan menghancurkan jiwamu. Kau tak akan pernah bereinkarnasi lagi. Sepakat, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku akan mengumpulkan energi spiritual setiap hari. Maka, aku akan tinggal di puncak Sylvian seumur hidupku. aku akan Selama membawa kau eliksir menepati langit janjimu. tepat waktu. Aku akan menjaga Orion. Awas. Aku adalah Kylen. Dan Orion. 500 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungimu. 500 tahun kemudian, aku masih membahayakanmu. Aku tak berguna. Bukan salahmu. Aku tak pernah salahkanmu.
500 tahun yang lalu, dia menipumu untuk menjaga puncak itu dan mengolahku menjadi eliksir langit. 500 tahun. Kemudian, dia menggunakan trik yang sama lagi. Dia mengikatmu ke tungku. Dia memancingku ke dalam perangkap. 2 kehidupan penuh tipu. Muslihat, hari ini, aku akan menyelesaikan semua dendam. Aku bersamamu belenggu 500 tahun ini. Penipuan 1000 tahun bersama. Kita akan menghancurkannya dengan tangan kita sendiri. Sebelum Sera terjebak di tungku langit, dia terluka parah. Tuan Malakor licik dan berbahaya. Dia benar-benar kembali dan membawa Sera pergi. Dia memasang kembali penghalang pengunci gunung. Kylan berdiri sendirian melawan pasukan langit tak berujung. Sudah kelelahan dan terluka. Jika ini berlarut-larut, mereka berdua akan mati di pengadilan langit. Bagaimana kita bisa diam saja? Tapi penghalang pengunci gunung masih belum pecah. Kita terjebak di puncak Sylvian, tidak bisa melangkah keluar sedikit pun. Meskipun kita panik, tidak ada gunanya. Pengadilan langit memperlakukan kita seperti semut. Kami dari puncak Sylvian menolak hidup dalam kehinaan. Melihat sesama kita mati. Aku sekarang akan melepaskan formasi 1000 sutra untuk menerobos penghalang pengunci gunung pengadilan langit. Semua prajurit, bersiaplah. Ikuti aku ke pengadilan langit untuk menyelamatkan Sera dan Kylan. Gulingkan kebohongan milenium pengadilan langit dan putuskan rantai garis keturunan kita. Semua Fey, dengarkan perintahku, ikuti aku ke 9 langit untuk menyelamatkan Sera, tumbangkan yang tidak adil, hancurkan langit palsu, dan rebut kembali keadilan milenium untuk puncak Sylvian. Kesabaran seabad. Ketidakadilan 1000 tahun. Hari ini, akhirnya kami mendapat keadilan. Benar. Lira, kamu terluka parah. Kamu sekarat. Namun kau masih berani mengumpulkan kekuatan terakhirmu untuk menggagalkan rencanaku. Berabad-abad, rakyatku telah menambang energi spiritual siang dan malam, menguras kultivasi mereka, menukar kebebasan mereka dengan nyawa ibuku, dan kerja keras mereka demi keselamatan rakyat kami. Dan pada akhirnya, semua itu hanya mengobarkan ambisimu, Tuan Malakor. Kau telah menyakiti yang tak bersalah, menipu 3 alam, memperbudak Fey, dan dosamu tak termaafkan. Kau gunakan hukum semesta sebagai tameng untuk melakukan perbuatan kotormu. Kau gunakan jabatanmu sebagai pejabat langit untuk mendatangkan penderitaan ke 3 alam. Hari ini, buktinya sangat jelas. Konspirasi mileniummu sepenuhnya terbongkar. Kalian semut Fey tak berguna. Kalian berani merusak usaha besar milenium. Hari ini, meskipun kebenaran terungkap, aku tetap akan memurnikan inti tungku, membantai kalian semua, dan merebut takdir 3 alam. Orion telah kembali. Kylan telah sempurna. Obsesi 2 kehidupan. Terbawa dalam satu tubuh. 500 tahun yang lalu, kamu menang dengan tipu daya. 500 tahun kemudian, aku membawa kekuatan 2 kehidupan untuk melunasi setiap hutang darah. Kamu telah sampai di ujung jalan. Menyerahlah sekarang, dan aku mungkin akan menyisakan sedikit sisa jiwamu. Jika tidak, hari ini,
aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya dan mengutukmu selamanya. Aku telah merencanakan selama 1000 tahun. Bahkan jika kemenangan lepas, aku tidak akan pernah menyerah. Apa yang tidak bisa aku miliki, kamu juga tidak akan pernah memilikinya. Hari ini, aku akan melepaskan kekuatan primordial Tungku untuk membakar seluruh wilayah langit menjadi abu. Dan kita semua akan hancur bersama. Kamu juga tidak mengerti. Hari ini, kekuatan primordial Tungku akan membakar seluruh alam surgawi. Dan kita semua akan binasa bersama. Jalan buntu para dewa palsu. Mimpilah. Hari ini, aku akan menghancurkan segel tungkumu dan memotong jalan keluar terakhirmu. Formasi? Api Tungku sangat ganas dan membakar. Energi spiritual biasa hanya akan memperparah lukamu. Satu-satunya cara adalah membalikkan atribut api Tungku. Hanya dengan begitu, kita bisa menggunakan kekuatan pemelihara Tungku untuk memperbaiki tubuh abadimu yang rusak. Sejak kecil, aku belajar warisan keluargaku, seni alkimia rahasia, yang bisa membalikan api Tungku Yin Yang. Tapi sekarang Tungku sudah tidak terkendali. Api primordial berkobar dengan dahsyat. Memaksakan pembalikan sangat berisiko. Dengan sedikit kesalahan langkah, kamu akan terkena serangan balik api Tungku dan raga, serta jiwamu musnah. Aku bantu kamu. Aku akan menggunakan esensi spiritualku untuk memperkuat seni sutra rahasiamu dan membalikan api Tungku untuk mengembalikan keseimbangan Yin Yang. Bersiap. "500 tahun topeng dan kebohongan. Hari ini kau akhirnya menunjukkan jati dirimu." Haha. Topeng, aku sudah berada di divisi alkimia selama berabad-abad, memakai topeng munafik hari demi hari, menipu para Fey, menipu pengadilan langit, dan menipu semua makhluk hidup. Kalian penduduk puncak Sylvian telah tunduk dan bekerja keras selama beberapa generasi. Tak terhitung roh, Fey, dan dewa di seluruh 3 alam telah diolah secara kejam. Semua untukku. Hahaha, umur abadiku sudah lama habis. Energi spiritual biasa tak lagi bisa mempertahankan hidupku. Selama berabad-abad, aku hanya berusaha memurnikan eliksir panjang umur penantang langit melalui daging dan darah makhluk hidup dan kultivasi mereka untuk mempertahankan umur abadiku dengan paksa. Kalian menghancurkan rencana 1000 tahunku. Hari ini, aku akan menggunakan tak terhitung api Tungku dan sisa jiwa yang tak berujung untuk memurnikan kalian semua. Sehingga kalian semua akan binasa di lautan api hidup, menjadi nutrisi untuk eliksir panjang umurku. Semua, formasi. Tutup api dengan sutra kita. Usir musuh dengan energi spiritual. Tahun sudah, 1000 tahun perbudakan. Hari ini, semua dendam akan diselesaikan untuk selamanya. Kau dasar Fey rendahan. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan bawa kalian semua bersamaku. Berhenti.
Aku pejabat langit dari divisi alkimia. Bunuh aku. Dan kau memberontak melawan pengadilan langit. Kau tak akan pernah bangkit lagi. Lepaskan aku sekarang. Aku akan melupakan ini. Dan aku akan memberimu kesempatan tak terbatas. Tungku mau meledak. Semua mundur. Akhirnya, selesai. Pengadilan langit dalam kekacauan. Entah apa yang akan terjadi. Berbagai faksi mengepung kita. Kita tak bisa berlama-lama. Kita kembali sekarang. Kembali ke puncak Sylvian. Ibu menghabiskan sisa esensi abadinya untuk membantu kita menerobos. Dia menghabiskan seluruh sisa kekuatan hidupnya. Waktunya akhirnya tiba. Anak-anak, semua di sini. Ibu, kami semua di sini. Tak ada yang hilang. Finn. Ibu, aku di sini 1000 tahun lalu. Aku di puncak kejayaanku. Aku tak pernah menyangka pengadilan langit akan bersekongkol melawanku. Aku terluka parah dan hampir mati. Mereka memaksaku membuat rakyatku memanen esensi abadi turun-temurun untuk dipersembahkan kepada pengadilan langit. Siang malam, tanpa istirahat, tahun demi tahun, tanpa akhir. Mereka berjanji eliksir langit akan menjaga esensi abadiku tetap hidup dan menyelamatkan hidupku, seolah anugerah penyelamat nyawa. Tapi sebenarnya, itu belenggu, tak berujung. Aku tahu pengadilan langit itu licik, tapi aku tidak berani bertaruh. Tipu daya mereka mendalam. Mereka menjagaku tetap hidup karena dua alasan. Pertama, untuk memanen esensi abadi, dan kedua, untuk menekan roh. Kylan datang untuk artefak kuno, tapi Tuan Malakor hanya selamatkan Sera. Kekacauan purba terpecah menjadi yin dan yang. Persatuan mereka menstabilkan langit dan bumi. Tanah tersegel di belakang puncak Sylvian, tempat artefak kuno menekan roh-roh. Sera, kamu berpikiran jernih. Kamu berani hancurkan dan bangun. Kamu paling mirip denganku saat aku muda. Kain dosa ini membawa 500 tahun ketidakadilan terhadap puncak Sylvian. Hari ini, aku menitipkannya padamu. Aku akan mengingat amanatmu, Ibu. Aku tak akan biarkan kesabaranmu setengah hidupmu sia-sia. Elara, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku telah menjaga puncak ini selama 500 tahun. Aku menjaga rakyatku tetap patuh, hari demi hari. Aku memaksa mereka semua bekerja keras, memanen energi spiritual. Aku mencegah semua orang melarikan diri. Aku pikir jika aku mematuhi aturan, tetap memberikan persembahan, aku bisa menjaga ibu tetap hidup, dan menjaga rakyat kita aman. Tapi hari ini, aku akhirnya mengerti semuanya. Yang aku jaga selama ini bukanlah keselamatan rakyat kita. Siapa kau? Hahaha. Jenderal Dewa. Lalu kenapa kau Jenderal Dewa? Beraninya kau menerobos masuk ke puncak Sylvianku? Kau akan mati juga.
Dasar orang sombong. Menyerahlah sekarang, serahkan peninggalan Lira, serahkan buktinya, dan kalian akan selamat. Serah, cari Kylen sekarang. Elara, kamu bukan lawannya. Meskipun aku bukan lawannya, aku masih bisa menahannya. Kau dan Kylen adalah harapan puncak Sylvian. Kalian berdua tidak akan terluka. Hari ini, aku akan bertarung sampai nafas terakhir, dan aku akan menyeretmu mati bersamaku. Tanpa kera sakti itu, kekuatan iblis kecilmu tidak menakutkan bagiku. Mati. Sarah, kau tak apa-apa? Aku terlambat. Aku baik. Pengadilan Langit diam-diam mengirim seorang jenderal dewa untuk merebut peninggalan ibu. Mereka pasti sudah tahu bahwa kita menyimpan perbuatan kotor. Pengadilan Langit selama ini sebagai bukti catatan. Ibu, aku mengerti keinginanmu. Ibu ingin menghapus stigma seabad puncak Sylvian dan membawa keadilan bagi semua makhluk di tiga alam. Tapi sekarang rakyat kita baru saja meraih kebebasan, dan puncak baru mulai berkembang. Jika aku gegabah memicu masalah, itu bisa menjerumuskan seluruh klan ke dalam perang. Kau bimbang? Haruskah aku mengungkap bukti ini? Itu akan melanggar aturan langit, kan? Pengadilan Langit telah melepaskan topengnya. Mereka mengirim Jenderal Dewa ke puncak Sylvian untuk merebut bukti. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah membeberkan keadilan palsu Pengadilan Langit ke seluruh dunia. Sebelum ibu meninggal, ibu menitipkan artefak kuno padaku untuk diberikan kepada Kylen. Jadi inilah artefak kuno pemutus langit. Tapi, Kita tidak tahu cara menggunakan artefak ini. Mungkin para tetua klan tahu rahasianya. Penduduk puncak Sylvian, kebenaranmu. selama seabad, tak ada yang berani melawan penindasan langit. Hanya kalian yang maju untuk membalikkan keadaan melawan langit. Kami sudah cukup menderita akibat penindasan langit. Hari ini, akhirnya kami bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Kami datang untuk memberi selamat langsung. Pengadilan Langit menunjukkan kekuatannya. Tatanan baru sedang terbentuk. Kami datang untuk menghadiri upacara. Puncak Sylvian akan aman mulai sekarang. Benar-benar berkah bagi tiga alam. Puncak Sylvian memiliki kekuatan tempur tak tertandingi di tiga alam. Di masa depan, ia pasti akan memimpin tatanan baru. Kami rela mengikuti kalian dan menunggu perintah kalian. Kami hanya meminta secercah kesempatan. Dari mereka yang datang hari ini, hanya sedikit yang merupakan sekutu sejati. Sebagian besar hanya mengikuti arus, mencari keuntungan, dan menghindari bahaya. Ada yang tidak beres. Ada jejak kekuatan langit yang asing di sini. Kalian para Fey dari puncak Sylvian, dengan membantai dewa dan memberontak pada langit, kalian telah mengganggu tatanan tiga alam. Hari ini, berdasarkan perintah rahasia langit, kami datang untuk memusnahkan para pemberontak dan meratakan puncak Sylvian. Semua, waspada, pengadilan langit menyerang. Bentuk barisan dan bertahan, lindungi tanah air kita. Mustahil. Bagaimana kalian berdua bisa sekuat ini? Fey rendahan bisa melawan elit langit. Pengadilan Langit menindas tiga alam. Zaman memperbudak semua makhluk di tiga alam sudah lama berakhir. Mulai sekarang, puncak Sylvian tidak lagi tunduk pada Pengadilan Langit. Pengadilan Langit tidak akan lagi menentukan tatanan tiga alam. Setiap sisa Pengadilan Langit yang berani menyerang puncak Sylvian lagi dan mengganggu kedamaian semua makhluk akan dibunuh tanpa ampun.
Legenda mengatakan bahwa artefak ini lahir di awal penciptaan. Ia lahir dengan mandat 3 alam. Orang bilang ia pembantai dewa dan fey, senjata pembantaian tertinggi yang menguasai 3 alam. Namun dalam teks dan fragmen kuno, tidak pernah ada catatan bahwa ia digunakan untuk membantai makhluk hidup. Selama bergenerasi, pengadilan langit takut pada artefak ini, dengan keras mencegah orang luar mencarinya. Terus-menerus menyebarkan rumor bahwa ia adalah senjata pembantaian dan dengan sengaja mendemonisasikannya. Kenapa sebenarnya? Kini, aku akhirnya paham. Kekuatan sejati artefak kuno itu. Untuk memecah kebuntuan. Bukan untuk membantai. Ia tidak bisa membantai semua dewa dan fey. Tapi ia bisa merobek nasib yang ditakdirkan. Memecah struktur kaku. Dan menulis ulang akhir yang ditakdirkan 3 alam. Jadi pengadilan langit telah menyegel artefak itu selama bergenerasi dan mendemonisasikannya. Bukan karena mereka takut ia akan membantai makhluk hidup, tetapi karena mereka takut ia akan menjatuhkan kendali pengadilan langit atas struktur takdir 3 alam. Pengadilan langit menciptakan kebohongan milenium untuk menyembunyikan kebenaran artefak atas nama pembantaian. Semua agar dunia akan selamanya tunduk pada nasib yang ditakdirkan dan di bawah kendali mereka. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Di atas 9 langit, naga emas takdir langit mulai meredup. Ia berputar dengan gelisah. Urat spiritual Fey mendidih dan gemetar. Fey kuno yang diam selama 10.000 tahun kini terbangun. Di mana-mana makhluk bergumam, hati-hati gelisah, segala macam reaksi muncul. Seolah takdir sedang berubah. Atau mungkin itu Sera. Sosok terpilih telah muncul. Pengadilan langit telah memantapkan takdir. Hari-hari memperbudak semua makhluk hidup akhirnya berakhir. Kami akhirnya punya kesempatan melepaskan belenggu, tidak lagi menjadi sasaran semena-mena. Takdir sedang bergejolak, tatanan runtuh. Jika aturan lama hancur, 3 alam akan jatuh ke dalam kekacauan. Perang akan pecah lagi. Semua makhluk hidup mungkin menghadapi bencana lain. Roda takdir berputar. Bangkit dan jatuh sudah ditakdirkan. Pengadilan langit telah memerintah selama 1000 tahun. Lama busuk karena korupsi. Kekacauan ini Mungkin menandai kelahiran kembali 3 alam. Kami mohon sosok terpilih untuk bertindak, untuk menggulingkan hukum langit yang korup, untuk membawa keadilan bagi setiap makhluk di 3 alam, untuk membebaskan makhluk yang tak terhitung dari belenggu mereka. Sekarang semua mata di 3 alam tertuju padamu. Mereka semua bilang kau adalah sosok terpilih. Dengan ketenaran itu, bahaya tak berujung pasti akan mengikuti. Aku khawatir. Dulu, kami terperangkap di pegunungan, penjara daging. Sekarang, kami terikat oleh takdir, belenggu hati. Entah jalan ke depan berarti dihormati oleh semua, atau kutukan abadi, aku akan selalu berdiri di sisimu. Selama hukum langit tidak berubah, kau dan aku tak akan pernah tahu damai. Aku lepas dari penjara dunia yang luas ini. Aku mematahkan belenggu pengadilan langit. Tapi, apakah aku benar-benar lepas dari takdir? Semua orang bilang, aku adalah anomali yang menulis ulang takdir. Namun di sepanjang jalan, setiap langkah dipimpin oleh takdir. Aku tak pernah benar-benar mengikuti hatiku sendiri. Jadi, apakah aku yang mengendalikan takdir? Atau takdir menggunakan aku sebagai pion untuk memainkan permainan yang sudah ditentukan? Jika aku adalah pemain catur, kenapa aku bahkan tidak bisa mengendalikan langkahku sendiri? Kenapa aku diberi kekuatan untuk mematahkan permainan dan kesempatan untuk mengubah segalanya?
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu kau begadang semalaman. Aku tahu kau tersesat. Aku tahu kau terperangkap sendirian dalam permainan takdir, tanpa seorang pun untuk diajak curhat. Aku tidak ingin kau melalui ini sendirian. Kailan, aku sangat tersesat. Aku tak tahu apakah aku yang memainkan permainan ini, atau hanya bidak di papan catur. Aku pikir aku telah mematahkan belengguku. Namun pada akhirnya, sepertinya aku masih dikendalikan oleh takdir. Aku tak punya kendali atas diriku. Takdir bukanlah penjara, itu adalah kesempatan. Kau pikir kau pion, karena selama ini kau hanya mengikuti arus. Tapi kau lupa, setiap pilihan selalu ada di tanganmu untuk memutuskan. Takdir hanya memberimu kesempatan untuk menerobos. Ia tak pernah membuat pilihan untukmu. Permainan diatur oleh langit dan bumi, tapi yang memegang bidak selalu kau. Jika kau tak mau, tak seorang pun bisa memaksamu maju. Jika kau menolak untuk pasrah, tak seorang pun bisa menjebakmu selama setengah hidup. Aku mengerti. Takdir harus dihormati, jangan dikhianati. Kau bisa masuk ke dalam permainan, tapi kau tak bisa terperangkap. Langit cerah, lautan awan tiga alam terang benderang. Setelah berhari-hari mengamati dan menunggu, kita merasakan takdir bergerak. Keseimbangan kekuatan di tiga alam sedang bergeser drastis. Di Gunung Abadi yang dingin, ketua sekte sendiri memimpin jalan, bersama para tetua klan, saat murid elit turun gunung dalam formasi. Di Istana Abadi Lautan Awan, hadiah yang tersegel 1000 tahun, semuanya dikeluarkan. Semua siap berangkat. Sera, di kehidupan lampau, aku tidak bisa melindungimu. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengecewakanmu, sayangku. Aku sudah menunggumu 500 tahun. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Sepatah kata yang terucap. Tidak bisa ditarik kembali. Pengadilan langit sangat kuat. Kami menjatuhkan divisi alkimia. Yang mulia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Elara baru-baru ini berpatroli di puncak Sylvian dan menemukan jejak beberapa pengintai langit dan suku-suku aliansi penuh dengan ular bermuka dua. Aku takut. Pengadilan langit telah memerintah 1000 tahun, busuk dan korup, menindas semua makhluk hidup, mengokohkan takdir, dan memperbudak tiga alam. Mereka sudah lama kehilangan inti hukum semesta dan hati rakyat. Hukum semesta berputar dalam siklus, dan kebangkitan dan kejatuhan telah ditakdirkan. Semua yang memegang keadilan di hati, bersedia melindungi semua makhluk hidup dan mengikuti kehendak takdir, adalah kawan kita. Semua yang berpegang pada kebusukan, menindas yang hidup, dan melawan hukum semesta, adalah musuh semua orang. Sesuatu mengintai kita dari bayang-bayang. Kekuatan ini bukan dari pengadilan langit. Dingin dan jahat, ia tidak berniat baik. Orang-orang ini, setelah memancarkan energi kelabu langit itu, mulai bertingkah aneh. Sera, Kailan, kami mengikuti kalian berdua untuk menggulingkan pengadilan langit yang korup dan membangun perdamaian di seluruh tiga alam. Tapi akhir-akhir ini, hal-hal aneh terus terjadi di sekitar puncak Sylvian, beberapa murid kami menghilang tanpa alasan. Energi spiritual mereka secara misterius terkuras. Jadi, apa yang puncak Sylvian katakan tentang ini? Ini bukan hanya sekte kami. Murid kami yang turun gunung untuk membeli perbekalan terjerat dalam sutra laba-laba yang menyeramkan dan hampir mati. Sutra laba-laba adalah esensi dari puncak Sylvian. Jadi, bagaimana mungkin kalian tidak ada hubungannya dengan ini? Kami membentuk aliansi ini dengan itikat baik. Jika kalian diam-diam menusuk kami dari belakang, lalu apa gunanya aliansi ini? Apakah kalian hanya pura-pura bersatu, sementara diam-diam berkomplot melawan kami para kultivator? Rekan-rekan, seluruh puncak Sylvian selalu menepati janjinya. Hilangnya para murid dan sutra laba-laba yang menyeramkan bukanlah pekerjaan rakyatku. Akhir-akhir ini, tiga alam bergolak dengan arus bawah. Kekuatan bayangan mengincar kita dengan rakus. Aku curiga, seseorang sengaja memasang jebakan untuk memecah belah kita. Kata-kata saja tidak berarti. Semua kejadian aneh terjadi di wilayah puncak Sylvian. Selain kalian, siapa lagi yang bisa menggunakan ilmu sutra laba-laba?
Saya pikir yang disebut yang terpilih ini hanya menggunakan aliansi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan menelan Ordo Mistik. Taktik adu domba berhasil. Orang-orang bodoh dari Ordo Mistik ini hanya beberapa kata, dan mereka sudah saling bertikai. Hanya dalam beberapa hari, aliansi pasti akan hancur. Meskipun Tuan Malakor sudah mati, Para petinggi pengadilan langit masih mengendalikan beberapa faksi. Ara Anar dan dengan Tuan Tenebris kuno di pihak kita, aliansi Sylvian, yang lemah itu tidak punya peluang. Kami akan terus menyebarkan rumor. Kami akan mengatur beberapa serangan lagi, dan membuat mereka saling bermusuhan untuk selamanya. Kami berdua memegang artefak kuno. Kami bertekad untuk membentuk ulang tatanan 3 alam. Jika kamu ingin menelan Ordo Mistik dan menyakiti sesama kultivator, untuk apa? Repot-repot buat aliansi palsu. Peristiwa aneh baru-baru ini mengandung campuran jejak magis. Adapun miasma gelap dan racun alkimia langit, kultivator manapun yang kompeten bisa membedakannya. Itu adalah kelalaian saya. Saya salah mempercayai rumor. Saya hampir menyebabkan kesalahan besar. Mulai hari ini, seluruh puncak Sylvian akan meningkatkan patroli di dalam dan luar. Kami juga akan membuka platform pedang roh, agar semua Ordo Mistik bisa memeriksa jejak spiritual. Aku akan memimpin penyelidikan secara pribadi, untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian aneh ini, dan mengusir para pembuat onar di balik semua ini. Serangan terbuka mudah dihindari, tapi yang tersembunyi sulit dijaga. Permainan ini baru saja dimulai. Semua lokasi insiden menunjukkan jejak spiritual yang mengarah ke orang dalam aliansi. Plus ada kolusi eksternal. Dengan kata lain, musuh tidak hanya memiliki pengintai luar, tetapi juga pengkhianat yang tersembunyi di barisan kita. Tapi pengkhianat ini berasal dari Ordo Mistik yang bersekutu, hidup bersama prajurit Fey kita siang dan malam. Tidak mudah bagi orang luar untuk menyusup, kan? Tepat sekali. Penyamaran mereka sangat baik. Mereka bisa saja menyusup ke Ordo Mistik sejak awal, atau menyusup saat aliansi dibentuk. Mereka adalah ahli dalam memicu perselisihan. Mereka menggunakan sutra laba-laba kita untuk menanam petunjuk palsu. Tujuan mereka adalah merusak fondasi aliansi itu sendiri. Sampaikan perintah. Mulai sekarang, patroli dan pengintai akan bekerja berpasangan. Kami akan melakukan pemeriksaan rahasia di dalam dan luar, tanpa memberitahu musuh. Bergerak. Ciptakan insiden lain. Aliansi akan hancur total. Pada saat itu, Pengadilan Langit dan Tuan Tenebris akan menuai hasilnya. Kamu tikus licik, menyusup ke aliansi, menebar perpecahan. Kamu tidak akan lolos hari ini. Pasukan pengadilan langit sudah dalam perjalanan. Kalian para pemberontak, cepat atau lambat kalian akan menjadi abu. Orang ini bukan murid sejati Ordo Mistik. Dia mata-mata yang ditanam oleh pengadilan langit. Murid-murid menghilang akhir-akhir ini. Laba-laba palsu menyerang. Rumor menyebar. Dia yang mengatur semuanya. Leontin Gioktungku ini adalah tanda pengintai Tuan Malakor. Kami bodoh. Tertipu oleh penjahat. Kami hampir menghancurkan aliansi sendiri. Terima kasih, Finn, atas pengamatanmu yang tajam. Karena berhasil membongkar mata-mata. Berapa banyak pasukan yang dikerahkan pengadilan langit? Ingatannya disegel oleh teknik rahasia. Yang kami tahu hanyalah pengadilan langit telah mengerahkan sisa pasukannya dan sedang membangun formasi pengepungan besar. Tujuan mereka adalah menghancurkan semua perlawanan. Formasi besar pengadilan langit terbagi menjadi 9 subformasi. Semuanya saling terkait. Saat diaktifkan, ia melepaskan kekuatan langit kuno untuk menekan kekuatan spiritual kita. Di dalam formasi ini, para Fey kehilangan lebih dari 40% kekuatan tempurnya. Formasi ini mencakup 100 mil. Begitu terjebak, sulit untuk keluar. Formasi ini adalah kartu truf terakhir pengadilan langit. Mengerahkannya berarti pertarungan sampai mati. 500 tahun lalu, mereka menggunakan eliksir langit sebagai belenggu untuk menjebak rakyatku. Kini, mereka menggunakan formasi besar pengadilan langit untuk membantai semua yang melawan.
yang disebut hukum langit, sudah lama hanya menjadi alat kejahatan mereka. Kekuatan artefak dewaku bisa menahan sebagian tekanan langit. Aku akan bertahan di pusat dan menghadapi inti formasi utama secara langsung. Finn akan memimpin sayap kiri dan kanan. Para kultivator mistik akan mengelilingi perimeter, menunggu kesempatan untuk menghancurkan subformasi. Masing-masing melakukan tugasnya, saling melindungi. Khawatir? Bukan karena aku takut mati. Pertempuran besar ini, jika kita menang, kita akan mengungkap kejahatan mereka ke dunia dan mengembalikan hukum langit yang sejati untuk 3 alam. Aku bersamamu, menang atau kalah, hidup dan mati. Laporan, pasukan pengadilan langit berjarak 100 mil. Semua pasukan, bersiap, ikuti rencana, dan serang. Maju. Kalian kultivator pemberontak. Kalian telah melupakan hukum langit dan mengacaukan 3 alam. Hari ini, di bawah formasi Agung Pengadilan Langit, kalian semua akan mati. Tapi kalian masih bisa menyimpan sisa jiwa, letakkan senjata kalian sekarang, dan menyerahlah. Hari ini, kami hanya di sini untuk keadilan. Selama aku di sini, kamu tidak akan menyakiti satu jiwa pun. Rekan-rekan 3 alam, lihatlah bukti kejahatan pengadilan langit ini. Pengadilan langit menggunakan hukum langit sebagai kedok. Mereka menjarah dan memperbudak. Mereka menggunakan eliksir langit sebagai belenggu dan tungku alkimia sebagai alat pembunuhan untuk membantai makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Kebenaran di balik 500 tahun perbudakan, menyuling jiwa menjadi eliksir. Pengkhianatan pengadilan langit dan penghalang pengunci gunung. Binatang, hentikan kebohonganmu, Aktifkan formasi Agung. bunuh mereka semua. Hukum semesta tidak adil. Para dewa berbuat jahat. Makhluk hidup menderita. Jika hukum semesta tidak adil, maka aku akan menghunus pedangku melawan langit. Bentuk barisan. Serbu. Aku telah berkultivasi selama 300 tahun, dan selama setengah hidupku, aku melihat pengadilan langit membengkokkan hukum dan menindas yang lemah. Hari ini, akhirnya, seseorang berani mengungkap kemunafikan pengadilan langit dan menuntut keadilan bagi semua makhluk di 3 alam. Aku dan murid-muridku akan mengikuti kalian berdua sampai mati untuk meruntuhkan pengadilan langit yang korup dan memulihkan perdamaian di 3 alam. Kami bersumpah akan mengikuti kalian sampai mati untuk menegakkan jalan kebenaran dan meraih kebebasan bagi semua makhluk. Di masa lalu, pengadilan langit menggunakan hukum langit sebagai dalih untuk memperbudak dan menjarah kita. Mereka menyegel puncak Sylvian kita selama 500 tahun, mengusir tak terhitung jiwa dari rumah mereka hingga mati dalam kepahitan. Hukum langit yang disebut-sebut ini tidak adil, dan pengadilan langit yang disebut-sebut ini busuk sampai ke akar. Hari ini, aku bersumpah bersama kalian semua untuk membentuk pasukan kebenaran 3 alam. Bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk mencari ketenaran melalui kultivasi, tetapi untuk menggulingkan pengadilan langit yang korup, menghapuskan hukum langit yang tidak adil, dan memulihkan keadilan bagi setiap makhluk di 3 alam, dan memberikan setiap jiwa kebebasan seumur hidup. Musnahkan yang korup. Tulis ulang hukum langit, jadikan semua makhluk setara, dan bawa perdamaian ke 3 alam. Artefak kunoku dapat melawan kekuatan hukum langit dan menghancurkan formasi langit manapun. Pengadilan langit telah memerintah 9 langit selama ribuan tahun, dengan akar yang dalam. Yang mulia abadi yang tersisa dan pasukan elit langit masih menguasai aula Empyrean dan benteng di luar gerbang selatan. Perang melawan langit ini akan berbahaya, dan tidak bisa dimenangkan dalam satu pertempuran. Kita butuh disiplin ketat, formasi yang kokoh,
dan kemajuan yang mantap, aku akan memimpin serangan utama. Finn memimpin pasukan yang disiplin dan memiliki catatan yang luar biasa. Dia menegakkan disiplin dan memimpin barisan depan. Ordo Mistik akan mengawasi penyembuhan dan mantra, pengintaian, dan logistik. Prajurit Fey akan menangani pertempuran jarak dekat, serangan mendadak, dan patroli. Setiap orang memiliki peran. Saling melengkapi. Perang kita melawan langit adalah untuk menebus semua makhluk, bukan untuk menciptakan pembantaian. Medis, ikut aku, sekarang. Pengadilan langit menimbun energi spiritual 3 alam. Ia sendiri menikmati kemuliaan 9 langit. Namun ia membiarkan manusia di alam bawah menderita. Hari ini, kita akan menyembuhkan luka-luka itu dan mengembalikan kedamaian dan kemakmuran bagi semua makhluk di 3 alam. Kalian berani memberikan upeti receh ini kepada pengadilan langit? Jika kalian tidak bisa mengumpulkan cukup bahan spiritual hari ini, maka kami akan merobohkan desa kalian dan menyeret kalian semua kembali ke pengadilan langit sebagai budak. Kalian ini siapa? Beraninya kalian menghalangi urusan pengadilan langit? Kurang ajar kalian. Pengadilan langit yang korup. Kalian dengan semena-mena menindas manusia di alam bawah. Urusan resmi apa? Mulai hari ini, tanah ini tidak lagi tunduk pada pengadilan langit. Tanah ini kini dilindungi oleh pasukan kebenaran 3 alam. Laporan. 1000 mil di depan, formasi pertahanan hukum langit lengkap milik pengadilan langit telah diaktifkan sepenuhnya. Formasi itu mencakup semua jalan menuju langit. Tekanan surgawi sangat besar, kekuatan Fey, dan kekuatan abadi sesat semuanya disegel dan dilemahkan. Pengadilan langit mundur ke garis pertahanan terakhir, menghabiskan kekuatan primordialnya untuk mengaktifkan formasi, berharap menjebak kita di luar perbatasan. Jika formasi ini tidak dihancurkan, tidak akan pernah ada kesempatan untuk naik dan menggulingkan langit atau membentuk ulang hukum semesta. Formasi ini bergantung pada otoritas hukum semesta yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun milik pengadilan langit untuk beroperasi. Dengan hukum langit yang tidak adil sebagai fondasinya, ia menekan semua perlawanan. Dengan kata lain, hanya kekuatan artefak kunomu yang menjadi satu-satunya kesempatan untuk memecahkan formasi. Kekuatan artefak kuno belum sepenuhnya terbangun. Memaksakan melepaskan kekuatan penuh artefak sekarang akan sangat memberatkan, dan itu tidak bisa dihentikan. Yang Mulia Abadi Pengadilan Langit tahu kekuatan artefak itu, dan pasti tidak akan berdiam diri saja. Aku akan menahan garis depan. Rekan-rekan, hari ini kita bertarung sampai mati. Serbu. Dengar perintahku, semua prajurit, maju! Serang total! Tahan musuh! Beri waktu Kailan untuk menghancurkan formasi. Dasar anak kurang ajar, berani melanggar hukum langit, kau mencari mati. Hukum langit yang tidak adil harus dihapus. Hukum kosmik yang korup harus berubah. Formasi hancur.
Bunuh semuanya. Semua pasukan, maju, dengan mantap. Kita naik ke langit sekarang. Langsung menuju balai Empirean. Serbu. Kamu hebat. Untuk memecah formasi dan membuka jalan, melindungimu, dan semua makhluk hidup. Semua ini sepadan. Ayo. Jadi, pengadilan langit jahat turun-temurun, menyembunyikannya di balik hukum langit, memperbudak semua orang, kekuatan yang begitu busuk, tidak layak memerintah tiga alam. Semua makhluk tiga alam, saksikan ini. Selama berabad-abad, pengadilan langit telah berkuasa. Ia tidak pernah peduli melindungi rakyat. Sebaliknya, ia mencuri energi spiritual. Ia memperbudak kita semua. Ia menganiaya yang setia dan baik. Ia memutarbalikkan benar dan salah. Hukum langit mereka yang berharga adalah rantai tirani. Dan pengadilan langit mereka yang korup adalah akar kejahatan. Hari ini, pasukan kebenaran tiga alam berbaris menuju langit untuk memberantas kejahatan ini. Hancurkan hukum lama yang tidak adil. Hancurkan rezim korup. Mulai sekarang, tidak ada hak istimewa bagi dewa. Tidak ada penghinaan bagi Fey. Tidak ada peringkat bagi manusia fana. Semua makhluk setara. Kedamaian di tiga alam. Turunkan hukum lama. Bangun kembali hukum semesta. Semua makhluk setara. Kedamaian di tiga alam. Kalian bodoh yang menyedihkan. Kalian berani menentang hukum semesta. Kalian melanggar hukum langitku. Kalian membuat pengadilan langitku kacau. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sendiri, memadamkan pemberontakan ini, dan menertibkan tiga alam. Penguasa, pasukan aliansi dari alam bawah tidak bisa dihentikan. Moral pengadilan langit hancur. Situasinya genting. Saya menunggu perintah Anda, penguasa. Arus tidak bisa dibalikan. Fey Fana belaka dan kultivator dari alam bawah berani mengganggu warisan 1000 tahun pengadilan langitku. Setelah langit terbelah, tiga alam dalam kekacauan. Energi spiritual merajalela dan kekacauan berkuasa. Semua makhluk saling membantai tanpa henti. Saat aku pertama kali mendirikan pengadilan langit, aku bermaksud mendatangkan ketertiban, mencapai keseimbangan, menggunakan energi spiritual untuk mengakhiri perang, dan melindungi semua makhluk di tiga alam. Tapi energi spiritual langit terbatas. Urat energi spiritual tiga alam konstan. Jika semua makhluk diizinkan menyerapnya sesuka hati, dan merampok tanpa batas, suatu hari, energi spiritual akan habis, dan tiga alam akan runtuh. Jadi, upeti energi spiritual awalnya untuk melindungi kelangsungan hidup tiga alam. Awalnya demi kebaikan bersama, tetapi generasi berikutnya merusaknya demi keuntungan pribadi. Selama 10.000 tahun, para penguasa pengadilan langit, serakah akan kekuasaan dan esensi energi spiritual, perlahan kehilangan arah dari tujuan awal. Penguasa, karena awalnya demi kebaikan bersama, dan kemudian menjadi korup, mengapa tidak hapuskan tirani? Tetapkan hukum baru. Kembalikan energi spiritual ke alam bawah, biarkan mengalir bebas, akhiri perang, pulihkan tiga alam, dan amankan fondasi spiritual tiga alam. Itu adalah fondasi tertinggi hukum semesta. Siapapun yang mengendalikan energi spiritual memegang kekuasaan atas tiga alam. Melepaskan kendali berarti melepaskan supremasi pengadilan langit, dan membiarkan semua makhluk bangkit, menjungkir balikan tatanan 9 langit. Yang disebut keseimbangan tiga alam bukanlah tentang kesetaraan bagi semua makhluk, melainkan ketundukan alam bawah. Skema 10.000 tahunku, lapisan demi lapisan belenggu, semua untuk merebut sumber kehidupan tiga alam, dan menjaga semua makhluk di bawah kendali pengadilan langit, agar tak ada yang bisa menantang otoritasku. Penghalang alkimia Malakor, mengunci puncak Sylvian untuk merampas energi spiritual dan memperbudak para Fey, semua mendapat persetujuan diam-diamku. Kekacauan bisa diredam, ketertiban bisa diciptakan kembali. Tapi kekuasaan pengadilan langit tidak boleh pernah diserahkan. Jangan panik, tenangkan napasmu. Aku di sini. 500 tahun yang lalu,
Asap pekat menyelimuti medan perang kuno tiga alam. Perang menyebar seperti api yang membakar. Perang antara dewa dan iblis berkecamuk selama 1 abad. Sang penguasa mendirikan pengadilan langit. Itu dimaksudkan untuk melindungi 3 alam dan menjaga kekacauan. Tapi kini nafsu serakah merajalela di kalangan pejabat tinggi, mereka merampas energi spiritual, mereka memperbudak semua makhluk, tirani mereka tak pernah usai, perang tak pernah usai, mereka sudah lama menyimpang dari tujuan awal. Saya mohon kepada sang penguasa untuk mencabut hukum kejam dan mengembalikan kedamaian bagi semua makhluk di 3 alam. Itu adalah takdir. Dia memasuki permainan untuk membaca papan, penguasa Eitelgard. Namun dia tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada pandangan pertama dan obsesi berakar. Takdir tak bisa dilawan, tapi perasaannya menguasai dirinya. Kau ingat semuanya. 500 tahun yang lalu, aku adalah Kerasakti, Jenderal Dewa, yang menjaga 3 alam. Takdirku, menjaga pengadilan langit agar tetap terkendali, dan melindungi semua makhluk. Bertemu denganmu adalah rancangan takdir, dan tuntutan permainan. Tapi semua hari dan malam bersama itu, semuanya nyata. Jadi sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tak pernah lepas dari papan catur kosmik. Intrik pengadilan langit, rancangan takdir, belenggu rakyatku, dan 2 kehidupan perpisahan semua sudah ditentukan sejak saat pertama itu. Dulu kupikir penderitaan hanyalah nasib buruk, dan perpisahan hanya karena ikatan lemah. Tapi kini aku mengerti. Semua saat aku tak punya pilihan adalah langkah yang sengaja diatur di papan catur kosmik. Pengadilan langit memasang rantai, dan takdir meletakkan jalan. Mereka seolah memberi kita kesempatan bertemu. Namun, sebenarnya, mereka hanya memakai kita sebagai pion untuk menyeimbangkan 3 alam dalam permainan kekuasaan. Papan catur sudah ditata sejak lama. Semua yang terjadi adalah takdir. Tapi kini, kita bukan lagi pion yang bisa digerakkan orang lain. Yang disebut takdir hanyalah alasan yang dipakai yang kuat untuk membelenggu yang lemah. Yang disebut hukum semesta hanyalah aturan sepihak pengadilan langit. Aku akan melawan takdir. Aku akan merobek permainan catur 10.000 tahun ini. Aku akan menghancurkan takdir yang tak adil ini. Aku bersamamu. Permainan catur 10.000 tahun ini. Kita akan hancurkan bersama hari ini. Saat ini, sisa pasukan pengadilan langit sudah mundur ke Aula Empyrean, mengandalkan kekuatan purba dari 9 langit. Mereka bertahan di garis terakhir. Sekarang setelah penguasa muncul, para pejabat tinggi langit yang tersisa sudah berkumpul. Mereka tampak perkasa, tapi moral mereka hancur berantakan. Kuat di luar, kosong di dalam. Hanya 1 pertempuran terakhir yang tersisa, dan kita bisa menjatuhkan mereka untuk selamanya. Pasukan kita memiliki hati rakyat. Harus ada di pihak kita. Prajurit kita bersatu padu. Mereka tidak takut kekuatan menindas penguasa. Kami mohon kedua komandan untuk memberi perintah. Izinkan kami naik ke langit sekarang dan akhiri perang ini. Pertempuran ini bukan pemberontakan. Ini penebusan. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk mematahkan takdir. Yang kita lawan bukan hukum semesta, tapi tirani yang busuk. Yang kita gulingkan bukan pengadilan langit, tapi takdir yang tidak adil. Tunggu aba-aba, semua pasukan, dan kumpulkan kekuatanmu. Untuk pertempuran terakhir, kita harus hancur untuk membangun kembali. Hancur untuk membangun kembali. Aku akan membawa beberapa prajurit untuk menahan garis belakang. Serah, musuh menghantam kita terlalu keras. Formasi besar kita terkuras terlalu cepat. Jika kita terus bertempur seperti ini, kita tidak akan bertahan lama. Kita, penghuni puncak Sylvian, telah terperangkap dalam penjara selama bergenerasi. Selama 500 tahun, kita menundukkan kepala dan bertahan. Kita tidak pernah melawan, tidak sekalipun. Hari ini, kita akhirnya mendapat kesempatan untuk memutuskan belenggu dan terlahir kembali. Di belakang kita, ada harapan kakakku untuk pertempuran terakhir ini. Kebebasan masa depan seluruh klan kita. Dan fajar kelahiran kembali bagi 3 alam. Kita tidak punya tempat untuk mundur. Kita bertempur sampai mati.
Penguasa, garis depan telah jatuh. Semangat hancur. Aliansi manusia tidak bisa dihentikan. Pengadilan langit sudah tidak bisa diselamatkan. Saya bertanya-tanya, penguasa, apakah ada cara untuk membalikan keadaan? Aku tidak pernah berniat datang ke sini untuk membalikan keadaan. Pengadilan langit yang remeh ini, kekuasaan 10.000 tahun ini, tidak pernah menjadi tujuan utamaku. Artefak kuno, energi spiritual sutra, kera dan monyet sakti, dan alkimia langit, inilah 4 kekuatan primordial yang lahir di awal mula, 3 alam. Mereka saling melengkapi, dan saling meniadakan. Bersatu, mereka bisa menguasai asal-usul hukum semesta dan memaksa menulis ulang nasib langit dan bumi. Rencana 10 tahunku, mendirikan upeti energi spiritual, mengendalikan ramuan, memanjakan kejahatan Tuan Malakor, memperbudak Fei Sylvian, bersekongkol melawan keras sakti, dan mengobarkan perang di 3 alam. Semua itu bukan untuk menstabilkan pengadilan langit, melainkan untuk mengumpulkan 4 kekuatan primordial. Jadi, semua perang, perbudakan, dan pengorbanan adalah permainan catur yang kau atur untuk mengumpulkan 4 kekuatan. Benar. Hukum semesta telah mengikatku selama 10.000 tahun, membatasi otoritas saya, membatasi kultivasiku, dan tidak pernah membiarkanku melampaui bangsa-bangsa 3 alam. Hanya dengan mengumpulkan 4 kekuatan primordial, merebut artefak kuno, mematahkan pemenjaraan hukum semesta, secara paksa menulis ulang takdir 3 alam, dan membebaskan diri dari aturan langit dan bumi, aku bisa mengendalikan alam semesta. Dia tidak pernah ingin menghancurkan pemberontakan, melainkan 4 kekuatan primordial di dalam diri kita. Sebuah permainan catur yang telah dirancang selama 10.000 tahun. Babak akhir sudah dekat. Jika dia ingin mencuri takdir dan mengubah nasib dan mengendalikan alam semesta sendirian, dia harus melewati mayat kami. Dengan konvergensi 4 kekuatan dan disukai oleh takdir, hari ini aku akan merebut artefak kuno, menulis ulang hukum semesta, dan mengendalikan alam semesta. Siapa yang mengikutiku akan makmur, dan siapa yang melawanku akan binasa. Belenggu 10.000 tahun, terputus hari ini. Hukum semesta yang busuk, runtuh hari ini. Sutra laba-labaku adalah pedangku. Hati tulusku adalah gergajiku. Pedangku menunjuk ke 9 langit. Hancurkan untuk membangun. Hancurkan belenggu pengadilan langit. Bebaskan 3 alam. Kalian bocah reinkarnasi, beraninya kalian mencoba menjungkir balikan hukum semesta 10.000 tahun, dan menantang otoritas saya? Ikatan 2 kehidupan, takdir yang malang, itu hanyalah bidak yang menggelikan di papan caturku. Hari ini, aku akan menghancurkan semua perlawanan, merebut 4 kekuatan primordial dengan paksa, dan membentuk kembali 3 alam. Jangan takut, meskipun aku membakar jiwaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Kita datang berdampingan, jadi kita bertarung berdampingan. Berani-beraninya romansa pribadi 2 kehidupan menentang asal-usul hukum semesta, aku tidak akan mengizinkannya.
Kita akan menggulingkan aturan lama. Kita akan merombak hukum semesta. Hukum semesta seharusnya melindungi semua makhluk, bukan memperbudak segala sesuatu. Mulai hari ini, kita hancurkan belenggu 10.000 tahun, hapuskan aturan lama yang tidak adil, dan pulihkan vitalitas bebas 3 alam. Mulai hari ini, tidak ada lagi supremasi pengadilan langit, tidak ada lagi hierarki sosial yang kaku, hanya energi spiritual bersama, kesetaraan untuk semua, dan takdir yang dimiliki bersama oleh semua makhluk. Aku telah menghabiskan skema 10.000 tahunku, namun semua itu sia-sia. Dendam 10.000 tahun. Hari ini, pembalasan dimulai. Orang yang berbuat jahat akan dihukum. Orang yang bertobat akan diberi hidup baru. Mulai hari ini, tidak ada ketidakadilan di 3 alam. Tidak ada penderitaan bagi semua makhluk. Mulai hari ini, semua makhluk setara. Energi spiritual dibagi bersama. Kita hidup dan bernapas bersama. Hukum kosmik tidak pernah sekadar kumpulan aturan yang dingin, melainkan, itu adalah kedamaian semua makhluk. Mulai sekarang, semoga tidak ada konflik di 3 alam. Tidak ada penindasan, tidak ada belenggu. Damai tahun demi tahun, semua hal mengikuti kodratnya. 500 tahun badai. Hari ini, semua belenggu terlepas. Mulai sekarang, puncak Sylvian tidak akan lagi menderita akibat upeti, dan tidak ada pemenjaraan. Tahun-tahun damai, siklus hidup tanpa akhir. 3 alam telah damai. Semua makhluk hidup dalam damai. Misi kita selesai. Jadi, kamu mau pergi kemana dari sini? Kemakmuran dunia, kemuliaan 9 langit, bukan itu yang kuinginkan. Jika kamu ingin melihat dunia luar, aku akan menjelajahi dunia yang luas bersamamu. Jika kamu lebih suka kedamaian di tanah air, aku akan menjaga puncak Sylvian bersamamu. Sekarang era kekacauan sudah berakhir. Hukum kosmos telah diperbarui. Akhirnya, aku bisa melepaskan semua tanggung jawabku, semua takdirku, semua identitasku. Cukup menjadi Sera. Ikuti saja hatiku. Bagiku juga sama. Dulu aku adalah Jenderal Dewa Kerasakti, pewaris takdir, sang juru selamat. Sekarang beban itu terangkat. Artefaknya telah dimurnikan. Aku hanya diriku sendiri. Hanya yang melintasi dunia bersamamu, Kalen, yang menemanimu tahun demi tahun. Silakan, pergilah melihat dunia luas yang kau impikan semasa muda. Aku akan menjaga rumah. Rakyatku akan ikut berjaga. Puncak Sylvian akan merasakan kedamaian abadi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tahun-tahun mendatang, semoga kau menjelajahi dunia dan tak pernah merasakan tahun kesedihan. Dan semoga semua keinginanmu terwujud. Terima kasih Elara telah melindungiku selama ini. Terima kasih rakyatku telah berada di sisiku. Mulai sekarang, semoga puncak Sylvian stabil dan makmur. Meskipun Kalen dan aku mencintai dunia luas, kami pasti akan kembali ke tanah air selamanya. Dan selalu tetap di sisi keluarga kita. Selamat jalan, kakak. Aku berjanji untuk bepergian bersamamu melintasi wilayah 3 alam. Hari ini, akhirnya aku memenuhi janji itu. Dulu aku merindukan dunia luar, karena aku tidak mau terikat oleh penjara. Sekarang aku berkelana melintasi dunia. Ini untuk mencapai kepuasan dalam hidup ini.